Kawasan Stasiun Kereta Api Garut merupakan salah satu ikon bersejarah di perkotaan Garut. Pada kawasan ini terdapat sejumlah catatan sejarah yang sudah terlupakan zaman. Sejarah tersebut baik semasa zaman kolonial maupun zaman perang. Pemirsa, saya sedang berada di depan stasiun kereta api Garut, di mana saya menceritakan kisah semasa zaman perang lalu di kawasan stasiun kereta api ini dan perkotaan Garut. Dan beginilah ceritanya. Ini adalah bentuk dan suasana stasiun kereta api Garut yang awal sebelum dihancurkan pada masa perang tahun 1947. Ini adalah sebagian bangunan lama di stasiun kereta api Garut yang selamat tidak hancur semasa perang. Ini adalah catatan di mana dahulu sebelum masa perang, stasiun kereta api Garut ini menjadi pemberangkatan maupun ketibaan para jamaah haji asal Garut. Adapun catatan suasana pemandangan para jamaah haji tersebut dibuat oleh seorang pendeta dari gereja di depan stasiun Garut pada masa itu. Stasiun kereta api Garut ini juga menyimpan catatan sejarah terlupakan zaman semasa zaman Perang Dunia Kedua, di mana pada akhir Maret 1942 sejumlah tentara Amerika dikirimkan Jepang dari stasiun kereta api ini untuk ke kamp tawanan di Jakarta. Ini adalah buku yang juga menceritakan pengiriman banyak tentara Amerika asal Texas di stasiun kereta api Garut setelah mereka menyerah kepada Jepang pada Perang Dunia II bulan Maret 1942. Dan ini adalah foto pasukan Amerika asal Texas sebelum dikirimkan ke Jawa Barat pada Perang Dunia II akhir Februari 1942 yang sebagian menyerah di Garut. Karena mereka nyaris tak tercatat oleh sejarah, kemudian dijuluki The Lost Battalion. Pada Maret 1942, pasukan Jepang di Garut pun menangkapi sejumlah orang Eropa sipil. Mereka kemudian ditahan pada tempat-tempat yang disebut sebagai kamp interniran. Pemirsa, ini adalah peta dan foto udara yang dilansir pihak sekutu pada tahun 1945-1946. Tampak bahwa di dekat stasiun Garut pernah terdapat kamp interniran orang-orang Eropa, terutama Belanda selama pendudukan Jepang pada Perang Dunia II tahun 1943. Ini adalah lokasi pada masa kini dari arah timur rel kereta api stasiun Garut yang menjadi pasar lalu bergerak ke kiri. Nah pemirsa, bangunannya masih ada, mana dahulu menjadi tempat kamp interniran. Dan ini adalah catatan tentang rumah besar dekat stasiun kereta api Garut tersebut pada November tahun 1944. Disebutkan pada rumah besar yang menjadi kamp interniran itu banyak wanita, anak-anak, dan pria dalam kondisi sudah lemah. Kita sekarang beralih melacak satu kamp interniran lainnya yang tergambar pada peta ini. Untuk yang ini saya agak heran karena dalam peta tertulis lokasinya berupa sebuah sekolah. Namun lokasi yang digambar pada peta ini adalah bioskop Odeon. Adapun lokasinya berada di depan sebuah pertigaan jalan. Pemirsa, ini adalah suasana pertigaan Jalan Talaga Bodas dan Jalan Ciledug pada tahun 1947-1949. Tampak sebuah toko bernama Ekbau di pertigaan jalan ini. Dan inilah suasana jalan yang sama pada masa kini sudah berganti nama menjadi Jalan Ahmad Yani. Dan ini adalah bangunan toko Ekbau pada masa kini. Begitu pula di jalan ini tampak sudah menjadi banyak toko berupa bangunan yang baru. Jika merunut peta dari pihak sekutu pada tahun 1945, tampaknya lokasi bekas kamp interniran tersebut terdapat pada jalur ini. Dan pada lokasi inilah terdapat bekas bioskop Odeon di mana lokasinya hampir berdampingan dengan toko Ekbau. Nah pemirsa, saya mencoba melacak lokasi dimaksud dengan memasuki sebuah gang yang berada di samping toko Ekbau. Untuk melacak lokasi bekas kamp interniran yang satu ini, saya hanya mengambil patokan dari gambaran kotak lokasi pada peta tersebut, yaitu bioskop Odeon, bukan yang tertulis sebuah sekolah. Nah ini dia pemirsa, ini lokasinya sekarang. Nah, ini bekas bioskop
Jembatan Kulon. Sedangkan yang ini adalah lokasi yang dahulunya oleh pihak Belanda mendirikan kembali pemerintahan di Garut pasca perang. Saat itu pemerintahan di Garut adalah berupa kepatihan. Nah pemirsa, kita kembali ke stasiun kereta api Garut untuk mengenang situasi semasa Perang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947 di stasiun ini dan sekitarnya. Adapun bangunan stasiun ini sebenarnya adalah hasil pembangunan kembali oleh pihak Belanda kemungkinan tahun 1948 sampai 1950. Sebab bangunan yang awal sudah dihancurkan oleh pihak Indonesia pada tahun 1947. Pemirsa, inilah situasi kondisi stasiun Garut ketika sudah dihancurkan oleh pihak Indonesia pada tahun 1947. Tampak stasiun Garut kondisinya sudah nyaris hancur total. Inilah suasana rangkaian kereta api di stasiun Garut pada tahun 1947. Rangkaian kereta api tersebut tampaknya yang melayani rute pulang pergi antara Garut ke Cibatu dan Garut ke Cikajang. Tampaknya rangkaian kereta api tersebut baik gerbong-gerbong dan berbagai lokomotifnya yang masih digunakan pada jalur Cikajang, Garut, Cibatu sampai ditutup antara tahun 1982 dan 1983 lalu. Karena hancur semasa perang tahun 1947, operasional kereta api di stasiun Garut baru dilakukan kembali pada tahun 1948. Inilah suasana pemberangkatan perdana kereta api yang dilakukan dari stasiun Bandung menuju ke Garut. Pemirsa, kita beralih lagi yaitu ke penjara yang berlokasi di depan alun-alun Garut. Pada tahun 1947, pada dinding penjara ini pernah ada gambar untuk memancing semangat pihak Indonesia untuk menghadapi agresi militer Belanda. Nah, sekarang gambarnya sudah tidak ada dan sudah terlupakan zaman selama puluhan tahun. Kita kembali ke masa agresi militer satu Belanda pada tahun 1947. Semasa agresi militer tahun 1947 di Garut tersebut, pasukan Belanda mengerahkan banyak tank, di mana kawasan perkotaan Garut sekitar stasiun kereta api Garut ini banyak dihancurkan oleh pihak Indonesia. Ini adalah kondisi kantor jabatan listrik dan gas di Garut yang sudah dihancurkan oleh pihak Indonesia pada tahun 1947. Dan ini adalah bekas kantor lama PLN di Garut yang lokasinya dekat stasiun kereta api Garut. Ini adalah situasi penghancuran bangunan-bangunan lainnya di sekitar stasiun Garut. Namun tampak pihak Belanda menemukan gambar-gambar tokoh komunis asal Uni Soviet. Namun soal gambar ini tampaknya belum jelas siapa yang membuat. Apakah dilakukan pihak Indonesia ataukah justru dibuat oleh antek Belanda sendiri sebagai provokasi? Pemirsa, sekian sekelumit kisah sejarah di sekitaran stasiun kereta api Garut dan perkotaan Garut ini.